Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu yang indah ini, pada pagi hari ini kita mau kembali beribadah menghadap Tuhan. Mungkin bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama kita mau beribadah masih secara online. Mari kita mau siapkan hati kita mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan, saudara. Sama-sama katakan ucapan syukurmu. Haleluya.
Mari saudara, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari lebih siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman ditabur, boleh bertumbuh di hati kita, di tanah hati kita yang subur, supaya firman itu boleh berbuah, boleh kita hidupi, boleh kita lakukan firman tersebut. Haleluya. Hanya satu yang kami rindu Tuhan, di saat-saat yang sulit, di hari-hari yang jahat pada hari ini, di masa-masa sulit, kami rindu untuk senantiasa berada di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu. Mari kita mau nyanyikan lagu ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita menyanyikan ini lagu dari awal sudah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji
menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebentar berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kembali kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada hari Minggu yang indah ini, kami kembali boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kiranya hari ini Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online, hadirat Allah tetap ada dimanapun kami berada. Engkau berkati Tuhan semua jemaat yang menikmati ibadah online ini, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata dalam firman Tuhan ini bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh hari ini adalah hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Kita masuk ke dalam minggu terakhir dalam bulan Mei ini, dan saya yakin dan percaya seluruh jemaat tetap sehat selalu, bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat secara rohani. Ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, sehingga kita semua dapat tetap tenang sekalipun di masa yang sukar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan mengambil satu judul khotbah, yaitu hari-hari yang jahat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita melihat di sini Paulus meminta kita untuk mempergunakan waktu dengan benar, untuk mempergunakan dan jangan menyia-nyiakan waktu, jangan membuang-buang waktu. Oleh karena itu lawan daripada mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya adalah
membuang-buang waktu. Sangat disayangkan kalau seseorang memperlakukan waktu dengan tidak baik. Karena membuang waktu yang berharga begitu saja di dalam kehidupan kita. Sekalipun yang kita buang itu hanya 1 hari. Sekalipun yang kita buang hanya beberapa jam. Tapi waktu yang kita sudah buang itu akan sia-sia. Oleh karena itu hal yang paling berharga bagi umat manusia, bagi kita manusia itu adalah waktu. Saudara, waktu kalau dibuang itu tidak akan pernah kembali. Jadi kalau ada orang yang bilang time is money, waktu adalah uang, itu kurang tepat. Kenapa? Kalau uang kita buang, kalau uang kita rugi, besok kita bisa kembalikan lagi uang. Tapi waktu nggak ada akan pernah kembali waktu yang sudah kita buang. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, saudara yang terkasih, waktu yang hilang itu akan lenyap selama-lamanya. Oleh karena itu janganlah kita membunuh waktu atau janganlah kita membuang waktu. Karena waktu itu tidak akan pernah bangkit dan terulang kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi bodoh. Perhatikan juga hal yang penting di ayat yang ke-15. Coba kita buka ayat yang ke-15 ini, kita baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Bahkan di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh. Alkitab sering mengkategorikan 2 tipikal atau 2 tipe, 2 jenis manusia. Jenis yang pertama adalah jenis yang bijaksana. Dan yang kedua adalah jenis yang bodoh. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat tentang kisah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Itu adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tentang perumpamaan yang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Bahkan Tuhan juga mengatakan kepada seorang yang kaya. Dikatakan ketika orang kaya ini menimbun hartanya di dunia. Hai kamu orang bodoh. Yesus mengatakan demikian dengan sangat jelas. Paulus juga mengatakan dengan sangat jelas pada orang-orang atau jemaat di Galatia. Saudara dikatakan, hai kamu orang-orang yang bodoh, hai orang bodoh. Bahkan Paulus lebih spesifik lagi dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi saudara, jangan sampai Allah mengatakan atau menyebut kita si bodoh. Ada amin? Haleluya. Kalau manusia menyebut kita bodoh, tidak apa-apa. Karena apa? Biar seluruh dunia mentertawakan kita. Karena belum tentu kita dianggap bodoh oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah dianggap bodoh oleh Allah, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang mengatakan bodoh itu adalah Sang Pencipta kita sendiri. Saudara, marilah kita menjadi bijak. Akan tetapi bagaimana caranya kita bisa menjadi bijak? Ayat 15 memberitahukan kepada kita, Efesus pasal 5 ayat ke-15. Coba kita baca sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi rupa-rupanya kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya dengan seksama memperhatikan langkah kehidupan kita. Dan kita diminta untuk seringkali mengintrospeksi diri kita dan mengerti kehendak Allah. Tetapi kita juga tidak boleh terus menerus introspeksi diri. Lama-lama kalau kita hanya mengandalkan logika kita, ketika kita sering mengintrospeksi diri kita, maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi depresi, stres, depresi habis itu. Dan nanti di ujungnya, kalau kita katakan kita selalu salah, kita selalu tidak benar, kita introspeksi, lama-lama kita bisa menjadi gila. Saudara yang terkasih, kehendak Allah itu akan mengarahkan bagaimana kita hidup dan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini dengan seimbang. Ada amin? Seimbang. Dan apa yang akan bisa mengubah kehidupan kita? Saudara, waktu itu tidak bisa mengubah kehidupan kita. Ada amin? Karena itu pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Dan seringkali orang mempunyai konsep yang keliru
tentang waktu dapat mengubah segala-galanya. Contoh, suatu saat misalnya orang bilang, gak usah khawatir, nanti waktu akan menyembuhkan luka hatimu. Waktu akan menyembuhkan dendammu. Waktu akan menyembuhkan segala sesuatu. Dan ada orang juga bilang, nanti waktu akan menjawab. Waktu akan mengobati. Waktu akan membuktikan. Dan waktu akan mengubah. No. Waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena waktu itu adalah seperti ruang yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi anehnya saudara, orang-orang percaya, para hamba-hamba Tuhan seringkali mengatakan demikian. Tenang, nanti dengan waktu suamimu akan berubah. Dengan waktu anakmu akan berubah. Dengan waktu istrimu akan berubah. Dengan waktu pendetamu akan berubah. No. Waktu tidak dapat merubah. Tetapi yang dapat merubah orang percaya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Dan apakah pantas bagi kita orang percaya menaruh pengharapan kita kepada waktu bukan kepada Allah? Aneh ya, mengharapkan orang-orang yang percaya nih, mengharapkan waktu yang merubah kita. Transformasi hanya bisa terjadi, perubahan dalam hidup kita hanya bisa terjadi kalau kita ini bertobat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tanpa pertobatan maka enggak akan ada artinya saudara. Jadi air menjadi anggur itu yang rubah adalah Kristus. Laut diberau dibelah itu Allah yang melakukan. Musa hanya dipakai sebagai perantara. Musanya mau dipakai hanya sebagai perantara. Yang mengubah segala sesuatu kehidupan manusia. Yang mengubah karakter kita itu bukan waktu, jangan sampai salah. Yang mengubah itu adalah ketika kita mau berubah, mau bertobat, mau mengerti tentang kehendak Allah. Itulah yang akan mendatangkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu coba kita lihat lagi kitab Yesaya. Mari kita baca dan kita lihat Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, terus dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Terdapat 7 tindakan yang utama di dalam ayat ini. 5 tindakan itu dilakukan oleh manusia. Tindakan apa yang dilakukan oleh manusia? Mencari Tuhan. Selama Tuhan berkenan ditemui. Dan berseru kepada Tuhan. Ya kan, mencari, berseru kepada Tuhan. Terus akhirnya dia meninggalkan jalan lamanya yang buruk. Itu yang ketiga. Dan meninggalkan rancangan-rancangannya sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, dia harus berbalik kembali kepada Tuhan. Maka baru ada 2 tindakan dari Tuhan. 5 tindakan dari manusia dan 2 tindakan dari Tuhan. Apa tindakan dari Tuhan? Yang pertama, belas kasihan Tuhan. Tuhan akan mengasihi. Maka ayat yang ke-7 dikatakan, Yesaya 55 ayat yang ke-7, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi ada 2 action dari Tuhan, ada 2 tindakan dari Tuhan, yaitu dia berbelas kasihan, dan yang kedua dia mengampuni manusia. 5 tindakan dari manusia itu harus berjalan sinergi, harus berjalan secara bersamaan. Karena apa? Bukankah kehidupan manusia itu mengalami perubahan, itu merupakan suatu proses. Dan memang itu suatu proses. Kenapa saya katakan suatu proses? Proses itu butuh tindakan, butuh kerjasama antara manusia dan Tuhan. Coba kita ambil contoh. Kalau kita membereskan spray di tempat tidur kita, ada orang yang bisa membereskan 1 menit, pasang spray, selesai.
ada yang 5 menit, ada yang mungkin saking rapinya 1 jam, 2 jam. Ada yang mungkin dia tidak rapikan spraynya dari pagi sampai malam, malam-malam baru dirapikan, sudah beberapa jam. Saudara, itulah yang saya katakan transformasi, perubahan kehidupan manusia itu butuh tindakan daripada manusia. Dalam kenyataannya, tanpa tindakan, waktu itu akan menghasilkan pembusukan. Coba kita bayangkan, kalau kita punya akar pahit sama orang, terus kita diam saja, kita punya dendam sama seseorang, kita setiap hari kita pendam, setiap hari kita pendam lagi, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tanpa kita punya aksi tindakan. Tuhan, saya mau menyerahkan seluruh dendam saya, ini selesai. Atau mungkin kita telepon orang tersebut dan kita katakan, Pak, Bu, mohon maaf, saya kemarin-kemarin dendam sama ibu dan bapak. Kita selesaikan, baru terjadi perubahan, baru terjadi sesuatu perubahan di dalam hati kita, perubahan di dalam karakter kita. Kalau enggak, saudara, itu dendam, akar pahit itu akan menjadi pahit, menjadi busuk di dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita tidak akan pernah menyelesaikannya. Saudara, saya mau katakan ya kan, dalam bertindak Senin sampai Sabtu itu jauh lebih penting daripada hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu tindakan-tindakan kita itu jauh lebih penting. Memang kita sudah lama ya nggak beribadah. Berapa lama kita nggak beribadah bersama-sama? Mungkin dari tanggal 22 Maret sampai tanggal 31 ini, Mei ini kita sudah nggak beribadah. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan lah ya taruh. Nah saudara, tapi saya nggak pernah khawatir. Karena kenapa? Karena kita masih bisa bertemu secara online. Ada amin? Saudara masih bisa melihat saya, tubuh saya yang mungkin tambah gemuk, rambut saya yang gak dipotong-potong tambah panjang. Haleluya. Saudara, kita masih bisa bertemu, dan memang saya menganggap ini adalah salah satu keinginan Allah untuk kita tidak bertemu dulu sementara. Karena apa? Karena Tuhan memang menghendaki seperti demikian, dan Tuhan juga tidak menuntut kita untuk bertemu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Nanti ketika kita beribadah bersama-sama, seluruhnya ketularan penyakit virus COVID-19. Wah, luar biasa. Karena itu kita dihimbau untuk ibadah online, streaming online seperti ini. Nah saudara, saya mau bahas sepenting-pentingnya hari-hari Minggu jauh lebih penting hari Senin sampai hari Sabtu. Seperti begini saudara, saya memang gak pernah menyangkal bahwa hari Minggu adalah hari penting yang luar biasa buat kita semua. Ada amin? Hari Minggu itu adalah hari yang penuh dengan sukacita, kita berkumpul bersama-sama, kita ketawa, kita bersendau gurau, kita saling berpelukan, cipika-cipiki. Oh, kita melihat keadaan kita sesama teman di dalam gereja. Ada amin? Luar biasa, sungguh persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tapi saudara, hari Minggu itu penting, iya. Tapi jauh lebih penting itu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi begini saudara, kalau kita tuh seringkali kan mengangkat pujian, kita angkat pujian yang luar biasa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara bayangkan, kalau perbuatan saudara dari hari Senin sampai hari Sabtu itu selalu arif, bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya sekalipun saudara suaranya seperti ini, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kelihatannya fals, saudara bernyanyi fals, tetapi di kupingnya Tuhan didengar melodi lantunan yang begitu indah. Kenapa saudara? Karena perbuatan saudara dari hari Senin sampai hari Sabtu menyukakan, mengenangkan hati Tuhan. Ada amin? Tapi dikala saudara dari hari Senin sampai hari Sabtu kerjanya hanya marah-marah, kerjanya
hanya korupsi, kerjanya hanya selingkuh, kerjanya hanya tipu sana, tipu sini setiap hari. Begitulah berbohong kepada istri, berbohong kepada teman. Ya kan? Kalau kita setiap hari kita nggak rela memberi bagi orang lain, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita pelit terhadap orang lain. Kalau setiap hari dalam hidup kita seperti demikian, mohon maaf, ketika saudara ada di hari Minggu dan saudara nyanyi seperti malaikat, wah luar biasa, ya kan, dahsyat. Seringkali kita katakan sama Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Begitu merdu, begitu indah suara kita didengar oleh sesama manusia. Tetapi di mata Tuhan, suaramu mirip kodok, suaramu mirip katak, suaramu mirip. Aduh, mungkin di pendengaran Tuhan itu fals, saudara. Di pendengaran Tuhan itu nyanyian yang gak enak, melodi yang gak enak. Kenapa? Karena setiap hari perbuatanmu menyedihkan, mendukakan hati Tuhan. Tetapi di hari Minggu engkau seperti malaikat. Bahkan malaikat saja juga minder melihat kita bernyanyi, melihat kita shalom. Kita menyalami orang shalom dengan tangan yang sama shalom. Tapi di hari Senin, di hari Selasa, plak, istri saudara-saudara gaplok, saudara gampar, saudara tonjok orang jebret, saudara tendang motor orang ketika motor itu seakan-akan menghalangi jalan saudara. Dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan mulutmu, dengan matamu. Setiap hari engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ketika hari Minggu engkau beribadah, tanganmu terangkat ke atas. Engkau seperti sedang menikmati hadirat Allah. Sungguh sangat disayangkan, ironis dan tragis. Seharusnya itu gak terjadi buat kehidupan orang percaya. Ada amin? Seharusnya orang percaya itu melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, percuma engkau datang mempelajari Taurat kalau engkau tidak menjadi suami yang lebih baik dari yang sebelumnya. Percuma untuk apa engkau belajar firman Tuhan kalau engkau tidak bisa menjadi istri yang lebih baik. Percuma kita mengadakan pertemuan yang begitu banyak di dalam satu minggu. Ada doa pagi, firman Tuhan. Ada doa malam, firman Tuhan. Ada pendalaman Alkitab, firman Tuhan lagi. Ada youth, firman Tuhan. Ada doa setiap hari Sabtu, doa sesama hamba Tuhan, firman Tuhan. Hari Minggu, firman Tuhan. Tetapi itu semua adalah suatu yang kesia-siaan belaka jika tidak mendatangkan kehidupan yang lebih baik di tempat hidup saudara, di keluarga saudara, di tempat pekerjaan, tempat berbisnis. Ada amin saudara? Haleluya, sungguh ironis dan tragis. Oleh karena itu di dalam hari-hari ini, apalagi sementara ini sedang ada virus COVID yang menyarankan kita untuk tetap tinggal di rumah. Oleh karena itu kita sangat diberkati Tuhan dan mempergunakan hubungan dengan keluarga menjadi jauh lebih baik. Bahkan di dalam kitab Zakaria dikatakan di Yerusalem baru nanti kakek-kakek dan nenek-nenek akan duduk di jalan-jalan dan jalan-jalan kota akan dipenuhi anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang menginspirasikan kita semua hari-hari ini. Untuk kita bisa membawa keluarga kita, kita bisa bercengkrama dengan anak-anak kita. Sehingga kita melihat ada hubungan yang menyatu antara orang tua dengan keluarga. Jadi percuma kalau antara suami istri ribut berantem. Ya kan? Tiba-tiba dia bilang, sini dek, anaknya yang pertama. Suami istri lagi ribut nih, anak yang pertama, sini dek, mama sayang, papa sayang kamu. Saya yakin dan percaya, anaknya itu akan bengong. Anaknya itu gak akan percaya. Kok bisa ya? Orang ribut, tapi menyayang-nyayang anaknya. Anak itu akan bengong dan anak itu tidak akan bisa menerima. Dan anak itu akan bingung.
Sementara orang tua berantem, tetapi tidak ada kerukunan, tetapi sama anaknya seperti demikian. Nah saudara yang terkasih, dalam rencana penciptaan Allah, Allah menginginkan ada satu kehidupan keluarga yang benar-benar harmonis. Oleh karena itu kitab Maleakhi ditutup dengan perkataan yang sangat serius. Kenapa serius? Karena itu sehabis itu dari Maleakhi pasal yang keempat ini, setelah itu tidak ada lagi Allah berbicara selama kurang lebih 400 tahun. Sampailah ketika di Injil Matius itu kurang lebih dari Maleakhi 400 tahun dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Mari kita buka mari kita buka Maleakhi, kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat 5 sampai ke 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dua ayat ini merupakan ayat terakhir di dalam kitab perjanjian lama. Banyak yang sudah membuat pengamatan bahwa perjanjian lama berakhir dengan suatu kata kutuk seperti demikian. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Apa pelayanan Nabi Elia saudara? Pelayanannya Elia ini menggambarkan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Hal inilah yang mencegah untuk melindungi bumi ini dimusnahkan. Ada amin. 400 tahun kemudian di Injil Lukas tiba-tiba secara mendadak Allah berbicara melalui malaikatnya. Dan memberitakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat ayat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17. Lukas pasal pertama ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Inilah pelayanan Yohanes Pembaptis, roh dan kuasa Elia, bukan untuk mengadakan mujizat. Ada amin. Seringkali hamba Tuhan menyelewengkan semua ayat dianggap ayat mujizat, semua dianggap ayat untuk kesembuhan, semua ayat dianggap sebagai ayat untuk pemulihan. Semua ayat dalam Alkitab dianggap sebagai untuk menjadikan seorang manusia menjadi hidupnya berkelimpahan. Hartanya bertambah, sakit disembuhkan, mati jadi bangkit, miskin jadi kaya. Tetapi kalau kita perhatikan yang serius daripada ayat-ayat Alkitab itu bukan untuk itu. Yohanes Pembaptis dia tidak pernah melakukan mujizat satu kali pun dalam seluruh pelayanannya. Saudara bayangkan. Dia hanya rindu roh Tuhan yang bekerja di dalam Yohanes itu untuk membalikkan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa. Saudara yang terkasih, Yohanes juga kita tidak tahu apakah dia pernah menikah atau punya anak. Tetapi dia mengerti tentang pengembangan pelayanan keluarga seperti ini. Selama beberapa tahun saya belajar, saya juga bingung tentang hal ini. Dan saya renungkan baik-baik ayat ini. Tapi ternyata rupa-rupanya saudara, Roh Kudus mengilhami dan mengatakan demikian. Apa yang terjadi kepada kamu pada saat kamu pertama kali mengenal aku? Ada amin. Pertama kali kita mengenal Tuhan, pertama kali kita berbalik kepada Tuhan. Hati kita itu penuh dengan Spirit Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga kita jadi mengerti bahwa ternyata orang tua kita, atau kalau kita menjadi orang tua, kita menjadi mengerti tentang anak kita yang begitu mengasihi kita. Tentang orang tua kita yang begitu mengasihi kita. Dia rela berkorban siang dan malam mencari nafkah. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ketika itu sudah terjadi,
Hati bapak-bapak disentuh sehingga dia menjadi sayang kepada anak-anaknya. Hati anak-anak disentuh sehingga dia menjadi sayang kepada bapaknya. Saudara yang terkasih, itulah yang Yesus lakukan. Bapa dan Allah memperkenalkan Yesus sebagai anak yang kekasih. Di dunia ini bapak-bapak sangat banyak. Tetapi bapak-bapak yang hatinya dekat kepada Allah itu hanya sangat sedikit, saudara. Iya kan? Bapak-bapak itu lupa, kalau dia sudah bekerja siang dan malam dia lupa sama anak-anaknya. Lupa kalau dia punya anak di rumah. Amin. Dan bapak-bapak hanya bilang, oke lah saya mengumpulkan duit. Jadi kalau kita ketemu sama anak urusannya hanya soal uang. Kebanyakan seperti itu kan. Kita hanya dipakai sebagai ATM saja. Tetapi sebenarnya hal itu tidak diinginkan Tuhan. Tuhan ingin supaya hati bapak-bapak itu kembali menyayangi anak-anaknya, mengasihi anaknya. Hati anak-anak juga sama, kembali mengasihi bapaknya yang begitu jauh. Kalau ibu mungkin setiap saat ada di rumah. Saudara yang terkasih, oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu yang ada. Karena apa? Begitu jahatnya hari-hari ini dan begitu jahatnya kalau ada kehidupan yang tertunda. Saya katakan kehidupan yang tertunda. Oleh karena itu saya ingin menunjukkan kepada kita semua hari ini betapa jahatnya kehidupan yang tertunda. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ayat 24, Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 27. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, lihat baik-baik. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau, kata si Felix begitu. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Saudara, ayat yang terakhir, ayat 27. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Perhatikan, Felix itu adalah seorang simpatisan terhadap jalan Tuhan. Di ayat 22, nanti Bapak Ibu Saudara baca mundur ke belakang. Felix tahu benar tentang jalan Tuhan. Karena kenapa? Karena istrinya Drusilla itu adalah seorang Yahudi tadi disebutkan. Nah, Felix ketika ditegur tentang kebenaran, ditegur pada ayat keberapa tadi itu? Ayat ke-25. Penguasaan diri, penghakimannya akan datang. Akhirnya Felix menjadi takut dan dia kehilangan kesempatan untuk bertobat saat itu juga. Dia kehilangan kesempatan untuk dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati. Kalau saudara dipanggil Tuhan, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Karena ini ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti engkau dipanggil untuk menjadi pemusik. Engkau dipanggil untuk menjadi worship leader, singer. Engkau dipanggil untuk menjadi seorang kolektan di dalam rumah Tuhan. Mungkin engkau dipanggil untuk menjadi sebagai seorang penginjil. Ya kan, ke berbagai macam daerah-daerah. Engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi tiang doa di dalam gereja. Doa pagi jam 5 pagi, saudara. Seorang koordinator doa harus sudah ada. Tetapi ketika engkau mendinai, ketika engkau mengignore, atau dengan perkataan ketika engkau tidak peduli dengan panggilan Allah, maka selesai sudah. Allah tidak akan memanggil untuk kedua kalinya. Kesempatan itu hanya datang satu kali ketika engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita tidak boleh menunda-nunda karena panggilan surgawi. Ketika engkau menunda itu akan sirna.
Saya mau katakan baik-baik. Tuhan gak perlu manusia untuk melayani dia. Dia bisa pakai batu, dia bisa pakai yang lain untuk bisa menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat kita semua untuk bisa melayani dia. Dipanggil untuk bisa melayani dia. Jangan pernah tunda-tunda panggilan pelayanan Tuhan. Ada amin. Di persekutuan doakah kita? Kita sudah didoakan, sudah ditahbiskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Berlayani terus, bekerja terus buat Tuhan. Ketika engkau dipanggil di salah satu gereja, mau gereja itu kecilkah, besarkah, sedangkah, tidak peduli. Karena gereja kecil, gereja besar, gereja sedang. Ketika sedang menghadapi virus COVID ini, begitu besar gedung gereja tidak ada artinya. Ada haleluya. Begitu besar, begitu hebat, begitu banyak jemaat, tidak ada lagi yang bisa beribadah. Keterbatasan manusia karena sakit penyakit. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan pernah menunda panggilan Allah. Jangan pernah menunda. Dan kita harus belajar dari Paulus yang berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Aku tidak pernah tidak taat. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Paulus katakan, aku tidak pernah tidak taat. Ketaatan yang tertunda tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Waktu saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, misalnya seorang hamba Tuhan, dipanggil untuk melayani di daerah, dipanggil untuk melayani di tempat jauh, dan bahkan saudara sudah tahu, oh saudara tidak akan dapat amplop, tidak akan dapat persembahan kasih. Apakah saudara tetap mau? Apakah ada hati saudara untuk melayani Tuhan? Sekalipun di gerejamu hanya sebagian besar manusia-manusia atau orang-orang yang tidak punya penghasilan. Mungkin sebagian besar adalah pemulung, mungkin sebagian besar adalah orang-orang yang tidak mampu. Saya mau katakan, layani Tuhan terus, jangan pernah menyerah. Never give up, terus layani Tuhan. Karena Paulus katakan, aku tidak pernah tidak taat. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Saudara, hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kata pertama yang dipakai dalam Alkitab adalah di kitab Kejadian pasal 2 dan kitab Kejadian pasal 3 yang mengatakan tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, sampai di kitab Kejadian pasal yang ke-6, kejahatan manusia semakin bertambah. Coba kita baca kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, semakin besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita membaca bahwa hal ini sangat memilukan hati Allah. Hanya hati yang penuh kasih yang dapat menjadi pilu. Jadi kalau semakin banyak kejahatan, seharusnya kita ini sebagai manusia juga hati kita semakin pilu. Dan hal ini semakin terjadi, semakin lama semakin banyak. Saudara masih ingat kisah Sodom dan Gomora, dan akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah untuk membinasakan dengan api belerang dan yang lainnya, saudara. Itu adalah kejahatan seksual yang paling besar di seluruh dunia saat itu, Sodom dan Gomora. Tapi hari-hari ini pada zaman modern, saudara, perilaku seksual yang menyimpang yang mewabah di seluruh penjuru dunia, yaitu pornografi. Saudara, sekarang ketika ada COVID-19 terjadi, semua itu lenyap begitu saja. Susah sekali orang sekarang untuk berperilaku menyimpang dari seksual mereka. Di satu pihak memang hal ini merupakan sesuatu hal yang berat dalam kehidupan manusia, tetapi di pihak yang lain ada hal positif yang Tuhan sedang lakukan. Hari ini, saudara, banyak sekali umat Allah yang belum mengandalkan anugerah dan kuasa, sehingga kita masih terus terjerat dengan hal-hal seperti ini. Seharusnya kita bisa melepaskan, tetapi tidak mudah, saudara. Seorang yang ingin melepaskan
seorang yang kecanduan narkoba dulu. Waktu saya baru pertama kali melayani Tuhan kurang lebih tahun 99 habis 98, 99. Saya melihat ada seorang narkoba, anak muda, kasihan. Dia tidak pernah bisa melepaskan sampai akhir dia menutup mata. Padahal orang tuanya adalah seorang pendeta. Dia tidak bisa melepaskan sampai akhir dia menutup mata. Badannya semua hancur. Di dalam mulutnya saudara, aduh begitu bau seperti bau bangkai. Saya mendoakan dari dekat, berdoa bersama-sama. Habis saya berdoa, esok harinya dia meninggal pulang ke rumah Bapa di surga. Gak pernah ada lagi bisa yang namanya narkoba, kecanduan. Begitu juga dengan kerusakan dan kecanduan pornografi. Itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Sehingga hanya moral yang benar saja di dalam batin yang akan berhasil untuk dapat memusnahkan pornografi, memusnahkan penyimpangan seksual di dalam kehidupan kita. Saudara, coba kita lihat, mari kita lihat bersama-sama komentar Yesus tentang hari-hari Nuh dan hari-hari Lot. Nih, saudara harus tahu ini, komentar Tuhan Yesus. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 29. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Nih saudara perhatikan baik-baik. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Yang kedua, Lot. Demikian juga seperti yang terjadi, di Yesus yang bicara saudara. Seperti juga yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dan segala macam, sehingga Lot juga menjadi sehingga kota Sodom dan Gomora ini menjadi hancur. Saudara, inilah hari-hari jahat yang membawa kemusnahan. Tetapi aneh, Yesus tidak menyebutkan hal-hal yang disebutkan tadi. Yesus lebih menekankan keadaan masyarakat umum. Yesus menggambarkan hari-hari zaman Nuh dan hari-hari zaman Lot sebagai orang yang makan, minum, nikah, menikahkan, dinikahkan, membeli, menjual, asik semua dengan hal-hal duniawi yang menjerumuskan mereka kepada kemusnahan, bukan kepada hidup yang kekal. Saudara, hari di akhir zaman ini semua semakin menjadi egois. Filipi pasal 3 ayat 19 mengatakan demikian. Demikian firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nih, sangat jelas. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Inilah hari-hari yang jahat menurut Yesus. Apa hari-hari yang jahat? Tuhan mereka ialah perut mereka. Di saat COVID-19 ini terjadi juga sama, saudara. Semua orang egois. Bahkan kalau perlu itu satu supermarket diborong semua, ya kan? Masker diborong semua, aqua diborong semua, daging diborong semua, jeruk diborong semua diborong, vitamin diborong semua sampai habis total. Vitamin C jadi langka, vitamin E jadi langka, ya kan? Semua jadi langka. Karena kenapa? Tuhan mereka itu adalah perut mereka. Artinya apa saudara? Yuk kita baca baik-baik 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kalau kita tambahkan kata-kata ini saudara, ya sedikit.
Ya, saya ulangi lagi. Ketahuilah, atau ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang meski kelihatannya saleh. Jadi kelihatannya saleh-saleh tapi mereka itu hamba uang. Terus mereka membual, menyombongkan diri. Dan apa saudara, menjual, menyombongkan diri, dan mereka menjadi pemfitnah sekalipun mereka kelihatannya saleh. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai sekalipun mereka kelihatannya saleh. Nah, saudara yang terkasih, orang seperti apa yang ditemui seperti ini? Ternyata rupa-rupanya itu bukan orang-orang yang ada di luar sana, bukan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang percaya. Tragis ya, ironis ya. Alkitab berbicara tentang orang-orang yang mengenal Tuhan, yang melakukan hal seperti ini, saudara. Kelihatan saleh, tapi membohong. Kelihatan saleh, mencintai diri sendiri, pelit terhadap orang lain. Kelihatan saleh, kelihatan beribadah, tapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Gak peduli terhadap sekeliling. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka jahat secara rohani. Tetapi kelihatannya saleh. Haleluya. Oleh karena itu, bagi orang-orang percaya yang sejati, kita harus berubah. Sekalipun pada masa yang sukar seperti ini, di masa virus COVID-19 ini. Sebenarnya inilah masa yang kita tunggu-tunggu bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Secara tidak sengaja terjadi mendadak bulan Maret tanggal 22 sudah tidak bisa melakukan ibadah. Tidak bisa melakukan yang lain-lain. Tidak lama kemudian PSBB timbul, semua timbul berkali-kali, sudah 2 kali dan akan yang ketiga kali untuk PSBB ini. Saudara, inilah sebenarnya masa kesukaran yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Matius pasal 24 ayat 6, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Kamu akan mendengar peperangan dan kabar-kabar tentang perang. Perhatikanlah supaya kamu tidak takut karena hal ini harus terjadi. Tetapi ini belum kesudahannya. Sebenarnya kesulitan seperti ini saudara, ya kan, ada wabah yang akan membunuh sepertiga penduduk dunia. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu, sudah dinyatakan. Jadi nanti akan ada wabah yang akan membunuh ini, mungkin belum seberapa. Orang percaya sejati itu tidak akan heran dan tidak akan gelisah. Ada amin. Tidak akan bingung oleh hal-hal seperti ini. Karena mereka tidak perlu takut. Karena dunia ini hanya sementara. Ada haleluya. Ya, tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Ayat Matius 24 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang apa saudara? Zaman baru. Jadi nanti suatu saat setelah COVID ini selesai, kita hidup dengan sesuatu yang baru. Kita hidup berdampingan dengan virusnya sendiri. Kita hidup dengan cara dan metode yang baru, berbeda dengan cara yang lama. Tetapi itu masih belum seberapa, itu hanya baru permulaan. Dan saya mau katakan manusia pada umumnya sangat kuat untuk menanggung penderitaan dan kesusahan asal kita semua ini punya tujuan. Yang percaya katakan amin. Tujuan kita ada di dunia ini adalah apa saudara? Untuk kita bisa membaktikan diri kepada Tuhan, untuk kita bisa berbuat yang terbaik bagi sesama manusia, untuk kita bisa menjadi yang terbaik bagi sesama manusia. Dan tujuan hidup kita di dalam dunia ini adalah kehidupan yang kekal. Kalau kita punya semangat, kalau kita punya tujuan hidup, yaitu hidup yang kekal, saya yakin dan percaya saudara, sehebat apapun bencana, seberat apapun wabah, kita semua tetap bukan merupakan siksaan, tetapi ini adalah jalan untuk menuju kita kepada kehidupan yang kekal. Ada amin? Di Lukas pasal 21 ayat 28 dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Kita harus mengangkat muka kita. Kita mesti mengangkat hati kita. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikian dikatakan oleh Lukas.
Apabila hal-hal itu terjadi, kita berdiri, mengangkat kepala kita tegak. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu, apa saudara? Yesus yang selalu menolong, menopang hidupku. Carilah Allah, wahai umat-umat Allah, wahai orang-orang Kristen, wahai bangsa pilihan Allah. Carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ambillah waktu dan kesempatan selagi masih ada. Pandemi COVID ini berpotensi menjadi masa yang paling bermakna bagi kita semua orang percaya. Ada amin? Terakhir saya akan bacakan satu ayat. Imamat pasal 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Waktu ada badai, ada pencobaan, ada berbagai macam masalah, Tuhan akan membuat kita berdiri berjalan tegak. Ada amin? Artinya Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan terus memberkati kita, memakai kita. Hari-hari yang jahat adalah hari-hari yang berat dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan berbelas kasihan, menolong, menopang dalam hidup kita. Jangan pernah takut tentang hari-hari yang jahat. Mungkin tanggal 31 ini virus bukan semakin menurun, mungkin semakin mewabah, semakin hebat. Tapi satu hal yang saya pesan pada akhir firman Tuhan hari ini, berdirilah tegak, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena yang membuat kita hidup dan menjadikan kita ada di dalam dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau bentangkan pada hari ini untuk membuat kami tetap tegar, teguh di dalam penderitaan, di dalam hari-hari yang semakin jahat yang kami tidak ketahui apa yang akan terjadi di depan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami terus boleh mencari Tuhan, mencari berwajah Tuhan selagi Engkau berkenan ditemui. Tolonglah kami semua Tuhan, beri kekuatan kami yang selalu baru agar kami tetap setia sampai kami menutup mata kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan buat firman yang boleh disampaikan pada hari ini oleh Bapak Gembala. Bila firman tersebut boleh sungguh-sungguh meresap di hati kita, boleh sungguh-sungguh bertumbuh di tanah yang subur pada hati kita, dalam hati kita, supaya kita bisa berbuah, hidup kita boleh berbuah. Mari saudara, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Doa berkat, doa syafaat dari Bapak Gembala. Saya mau ikut Yesus. Haleluya. Haleluya.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau Tuhan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah pada hari yang indah ini. Kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang kudus dan maha suci. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang telah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kau baik, sangat baik dan amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan sudah merubah dalam kehidupan kami, membuat kami mengerti tentang hari-hari yang jahat. Biarlah kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, agar kami tidak salah jalan, agar kami selalu setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan, begitu berat keadaan hari-hari yang jahat ini Tuhan. Kami tidak tahu lagi apa yang menjadi solusi yang terbaik. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami hanya mau mencari Tuhan selama Engkau berkenan ditemui. Kami hanya mencari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan terus Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk virus COVID ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Engkau juga Tuhan menjaga, memelihara seluruh Tuhan presiden-presiden baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Engkau juga memberkati, menjagai Tuhan, memberikan perlindungan kepada ahli-ahli medis Tuhan. Dan juga semua perawat-perawat yang terkait di garda depan. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan buat mereka dan seluruh keluarga mereka. Tuhan juga memberkati Tuhan, bahkan melindungi hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah Tuhan, yang sementara ini mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan mereka karena mereka tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan satu ibadah. Tolonglah berikan kekuatan yang selalu baru, sehingga mereka hamba-hamba Tuhan juga hanya mencari Tuhan di kala hari-hari ini semakin jahat. Tuhan juga menolong Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia, seluruh umat-umat pilihan Allah, umat-umat Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, Engkau juga memberikan ketabahan, kekuatan hati mereka yang selalu baru, sehingga mereka boleh tetap tegar, mereka boleh berjalan tegak pada saat yang sukar ini, pada masa yang sukar ini. Begitu juga dengan seluruh umat-Mu di GBI Aberta Ministry ini Tuhan.
Engkau tetap memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani di dalam kehidupan mereka. Engkau menyembuhkan mereka di kala mereka sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup mereka Tuhan. Yang kami tidak tahu satu persatu. Berikan terus Tuhan kekuatan untuk jemaat-jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Sehingga mereka terus Tuhan boleh bertahan di saat yang sukar. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Jikalau memang banyak sekali dosa di seluruh bangsa Indonesia, bangsa di dunia. Ampuni kami semua Tuhan. Sehingga belas kasihan Tuhan boleh turun atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pulihkan Tuhan kami semua. Pulihkan negeri kami, pulihkan dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk terus menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan seperti orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Baik worship leader, singers, para pemain musik Tuhan. Begitu juga yang telah melakukan Tuhan perekaman ini Tuhan. Untuk video streaming online. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan mereka. Dan jadikan pelayanan ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami tinggalkan ibadah ini Tuhan, akhiri ibadah ini, video streaming online ini, kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, kerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibadah kita telah selesai saudara. Selamat hari Minggu. Tetap bersukacita, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.